kalau seandainya Prabowo menjadi kingmaker, potensi Gerindra dialamatkan kemana? Gerakan suara Pak Anies Baswedan ini yang ada hari ini, saya pikir itu akan saling menempel ya. Karena irisan antara Anies dan Prabowo itu berada di Jawa Barat. Kalau Prabowo itu kan basisnya di Jawa Barat dan Sulawesi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya acara kesayangan kita episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema siapa yang mampu imbangi kekuatan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nah, untuk membedah tema ini telah hadir di tengah-tengah studio dua narasumber kita yang saya langsung akan perkenalkan. Yang pertama, Bapak Dr. Jupriyadi Priyadi, Direktur Eksekutif PT General Survey Indonesia, lembaga survei yang berpusat di kawasan Indonesia Timur, sahabat dan sobat episode. Dan beliau ditemani oleh Bapak Dr. Ridwan Mawalang, pengamat politik Islam kita yang tidak asing lagi, sahabat dan sobat episode, yang juga merupakan Direktur Riset dan Komunikasi dari PT General Survey Indonesia PT GSI. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Semakin sehat. Baik sahabat dan sobat episode, sesuai dengan tema yang akan kami diskusikan, siapa yang mampu imbangi kekuatan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya langsung perkenalkan kepada Pak Dr. Jupriyadi Priyadi dalam memaparkan data yang beliau sempat bawa dari hasil riset beliau. Silakan Pak Dr. Oke, terima kasih Pak Suadi Idris Amir dan pemirsa episode dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saya untuk mempresentasikan hasil survei PT General Survey Indonesia. Jadi pertama-tama bahwa data yang kami tampilkan ini tidak semua, tapi sesuai dengan bahan diskusi pada malam hari ini. Oke, pertama dari hasil survei kami dengan menggunakan metode multistage tandem sampling acak berjenjang. Ya. Jadi dengan mengambil sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia sesuai proporsional kebutuhan sampel per provinsi. Tingkat kepercayaan daripada hasil survei ini 95% dengan margin error 93%, sementara waktu pelaksanaan survei ini dari tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember 2021. Oke, kami mulai dengan elektabilitas bakal Capres 2024. Jadi saya mulai pada posisi teratas, yaitu Ganjar Pranowo dengan jumlah persen 18,5%, yang mana posisi kedua ditempati oleh Prabowo Subianto dengan jumlah 17,2%, berikutnya Anies Baswedan 13,8%. Ridwan Kamil menempati posisi keempat dengan persentase 8,0%, sementara Sandiaga Uno menempati 5,2%, Kofifa Indar Parawansa 3,4%, Mahfud MD 2,4%, Agus Harimurti Yudhoyono menempati posisi 2,1%, dan Airlangga Hartarto 2,1%, jadi sama dengan Agus Harimurti ini. Sementara Puan Maharani 1,8%, Muhaimin Iskandar 1,2%, Erick Thohir 0,8%, Muldoko 0,8%, dan yang terakhir adalah Andi Amran Sulaiman 0,5%. Sementara yang tidak menjawab atau tidak tahu atau rahasia itu sebesar 22,2%.
Untuk elektabilitas 4 nama, kita coba dengan 4 nama, itu di posisi pertama masih tetap Ganjar Pranowo dengan persentase 23,5%. Berikutnya lagi di posisi kedua ada Prabowo Subianto 19,2%. Anies Baswedan menempati urutan ketiga 16,4%, dan urutan keempat Ridwan Kamil posisi 10,6%. Sementara yang tidak menjawab atau rahasia itu sebesar 30,3%. Kita coba lagi dengan elektabilitas 3 nama. Di posisi pertama masih tetap ditempati oleh Ganjar Pranowo 25,1%. Anies Baswedan 19,2%. Di tempat ketiga hanya Ridwan Kamil naik menjadi 14,8%, sementara yang tidak menjawab atau rahasia besar 40,9%. Pada percobaan berikutnya kami menggunakan 3 nama lagi di tingkat elektabilitas. Pertama masih ditempati oleh Ganjar Pranowo 26,3%, Prabowo Subianto 22,4%, Anies Baswedan 17,8%. Yang tidak menjawab atau rahasia sekitar 33,5%. Itulah tadi hasil riset kami terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden pemilihan presiden tahun 2024. Periode survei kami dari tanggal 28 November sampai 3 Desember 2021. Oke, kami kembalikan ke Pak Swadi. Baik, sahabat dan sobat episode tadi Pak Dr. Jupriyadi, Direktur Eksekutif PT General Survei. Jadi dia memaparkan sesuai diskusi pada kesempatan kali ini, dan untuk mengembangkan diskusi kita, saya mulai mungkin dari Pak Dr. Ridwan Mawalang dulu. Sesuai dengan tema kita, siapa yang mampu mengimbangi Ganjar Pranowo di 2024? Karena Ganjar selalu teratas dalam semua riset-riset nasional, baik itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dari Jakarta maupun dari Indonesia Timur, bahkan juga dari PT IPI, dan terakhir PT GSI pun menemukan masih Ganjar yang teratas, Pak Dokter ya. Kalau melihat kajian hasil survei Persi lembaga PT GSI, kira-kira dari 3 nama yang masuk 4 besar ya, siapa yang paling berpotensi pada akhirnya yang diperkirakan akan menjadi lawan terkuat dari Ganjar menurut kajian Pak Dr. Ridwan Mawalang dan Pak Dr. Jupriyadi? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa episode dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir. Sama-sama. Salam hormat untuk Bapak Direktur Jenderal Survei Indonesia, Pak Dr. Jupriyadi. Kalau kita lihat dari angka-angka yang ada, tentu saja ada istilah ekspektasi, ya, ada harapan. Satu sisi juga ada istilah euforia, dan juga satu sisi ada duka, ada ancaman. Ya begitulah survei, begitulah kontestasi politik, apalagi kontestasinya adalah kontestasi elektoral, yang tentu saja segala sikap perilaku bagi seorang setiap sosok figur yang hari ini muncul dalam data-data survei itu kemudian dinilai oleh masyarakat. Apakah penilaiannya positif, negatif, atau pasif? Tentu saja indikator-indikator itu kan muncul dalam setiap presentase ataupun rilis hasil survei. Nah, kalau kita melihat secara umum, Kak Kadir, kalau kita misalnya mengambil 4 nama daripada elektabilitas bakal capres, khususnya yang ditemukan oleh PT GSI ini, yang disurvei pada tanggal 28 November sampai tanggal 3 Desember, itu munculkan 3 nama ya. Berikut dengan presentasinya, misalnya Pak Ganjar memperoleh
18,5%. Pak Prabowo Subianto 17,2%, Anies Baswedan 13,8%, dan Ridwan Kamil 8,4%. Ini saya melihat bahwa potensi-potensi itu ada ya, walaupun barangkali ada figur-figur yang hari ini itu mulai melambat. Terjadi pelambatan daripada tingkat elektoralnya. Nah ini barangkali itu ada faktor tersendiri yang saya sebutkan tadi, bahwa sikap dan perilaku politik itu menjadi cerminan terhadap voter masyarakat sebagai pemilih, yang mereka ini menjadi objek sampel daripada survei, ya, setiap lembaga survei. Nah oleh sebab itu yang menarik sebetulnya ingin saya katakan bahwa tren kenaikan ataupun peningkatan survei elektoral ya itu berada ataupun diterima oleh sosok Ridwan Kamil atau Kang Emil ya. Nah, dari data-data yang ada ini saya pikir kalau ketika mereka ini disimulasikan dengan banyak figur yang muncul, baik ketua partai, pejabat eksekutif ataupun gubernur ya, gubernur Jawa Tengah, DKI dan Jawa Barat, ini yang muncul, Sementara misalnya dia ketua partai dan sekaligus menteri itu kemudian signifikasinya tidak terlalu menggembirakan, dalam arti bahwa mereka ini betul-betul terjadi pelambatan. Apakah ini mogok yang didorong-dorong atau memang jalan sendiri ya, tanpa arah dan seterusnya. Nah baik Kak Kadir, kita masuk misalnya dari hasil survei ini, kalau kita analisa dari angka-angka yang ada sebetulnya ini menarik ya. Elektabilitas misalnya 4 pasangan, ya Pak Ganjar menempati di 25, Pak Prabowo Subianto 19, Pak Anies Baswedan 16. Sementara Pak Kang Emil ini 10%, 10,6%. Jadi kalau dia masuk pada tabel ya, tabulasi yang banyak begitu, sejauh ini Kang Emil mendapatkan persentase elektoralnya itu 8,%. Sekarang ketika dia berada pada simulasi 4 pasangan, 4 orang itu berada pada mendapatkan suara ataupun keterpilihannya itu 10%. Artinya ini cukup signifikan dia punya elektoral. Sementara misalnya minggu lalu itu Kang Emil masih berada pada posisi 4%. Nah kita masuk ke simulasi 3 orang ya, 3 figur. Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, dan Kang Emil. Tanpa Prabowo di sini. Ya, tanpa Prabowo. Ketika tanpa Prabowo, Kang Emil ini sudah naik 14%. Nah, bisa kita pahami bahwa sesungguhnya baik Kang Emil maupun Pak Prabowo itu punya irisan suara yang sama ataupun pemilihnya sama. Mengapa? Karena irisan-irisan ini baik berkaca pada Pilpres 2019, ini basisnya mereka itu antara DKI dan Jawa Barat. Misalnya Pak Prabowo kan, sekarang ketika muncul, maka sebagian daripada pemilih Pak Prabowo ini ada kesamaan. Artinya mereka ini akan memilih, ketika Pak Prabowo tidak muncul, maka pemilih Pak Prabowo itu dia akan imigrasi, mengalihkan pilihannya kepada Pak Ridwan Kamil, Pak Kang Emil. Sembari juga satu sisi Anies Baswedan ini juga punya irisan pemilih voter itu dengan irisan yang sama dengan Pak Ridwan Kamil. Begitu pula barangkali juga dengan Pak Prabowo ya. Jadi ketiga figur ini, Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan Kang Emil ini punya voter yang sama. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya ini akan bergerak terus, apalagi ketika misalnya berdasarkan survei yang ada bahwa ketika Kang Emil ini memutuskan untuk bergabung di partai politik, ya, dan partai politik yang dipilih oleh beliau itu mampu untuk mengusung atau bersyarat untuk mengusung dalam arti ada koalisi, maka sesungguhnya angka 14 ini barangkali bisa bertambah. Dengan angka-angka yang dimiliki Kang Emil hari ini, begitu pula Pak Anies Baswedan, ini akan bersaing. Dan bisa saja akan leading ya, dan sisa sedikit saja barangkali ke depan dengan waktu kurang lebih 2 tahun ke depan ini, bisa saja dengan kondisi pergerakan suara Pak Anies Baswedan ini yang ada hari ini,
Saya pikir itu akan saling menempel ya, saling menempel. Nah, kalau misalnya kita melangkah kepada 3 nama, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Anies Baswedan, juga Apa apa ya? Kang Emil? Ya, tanpa Kang Emil juga signifikansi suara Anies Baswedan ini malah menurun. Ya, malah menurun. Mengapa? Karena saya katakan tadi bahwa Pak Prabowo dan Anies Baswedan ini punya irisan suara yang sama. Ya, punya irisan yang sama. Kalau sebab itu, dia akan tarik-menarik. Nah, di satu sisi, Pak Ganjar ini tetap pada posisi angka 20 ya. Angka 26 ketika dia berhadapan dengan Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Nah, potensi-potensi yang ada sebetulnya kita sebetulnya sangat fokus, tertarik dan tertantang untuk kemudian membedah secara serius terhadap figur Kang Emil. Karena pergerakan-pergerakan suara beliau ini cukup signifikan dan tidak menutup kemungkinan bahwa Kang Emil ini itu bisa diprediksi akan menjadi pesaing berat pada diri seorang Pak Ganjar Pranowo dengan catatan-catatan yang kita diskusikan tadi bahwa keputusan ya dan figur yang akan muncul ataupun pesaing yang akan muncul itu dengan irisan-irisan yang ada, maka potensi itu terbuka untuk menjadi pesaing ketat berat bagi sosok Pak Ganjar Pranowo. Saya kira gitu. Sementara Baik, sahabat sobat. So, pembuka dari Pak Dr. Ridwan sangat luar biasa dalam menganalisa pergerakan elektoral figur-figur bakal calon presiden. Saya ke Pak Dr. Jupri lagi, Pak Dr. Memang kalau dilihat situasi politik 2024 ya dalam kajian para analis politik dan pemerhati politik, bahkan pakar politik, Ganjar kelihatannya memang akan berada pada zona yang paling teratas ya sebagai figur yang masuk kategori aman untuk kategori elektoral ya, dan itu bisa menjadi modal dia untuk bisa dilirik oleh partai PDI sebagai partai dia bernaung selama ini ataupun partai selain PDI, karena kemarin kan sudah ditawari beberapa partai ya termasuk Golkar kan gitu. Menyiapkan karpet merah kalau misalnya PDI tidak mengusung. Nah, pertanyaannya memang kalau dilihat pergerakan elektoral dari survei ke survei, tren Prabowo kan selalu menurun. Kalau tidak salah 1 tahun yang lalu Prabowo selalu berada pada ranking teratas kan. Namun 3 bulan terakhir ini selalu disalip oleh Ganjar oleh semua lembaga survei. Anies sendiri tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan ya. Survei-surveinya selalu bermain di angka 13 sampai 16, hampir semua lembaga survei. Belum mengalami kenaikan signifikan. Nah, yang menarik dari Ridwan Kamil, karena pantauan saya sejak 6 bulan yang lalu, Ridwan Kamil itu selalu naik trennya. Apakah menurut kajian Pak Dr. Jupriyadi sebagai Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia, betulkah Ridwan Kamil ini yang paling berpotensi atau paling membahayakan menjadi pesaing utama dari Pak Ganjar, Pak Dr. Baik. Jadi dari hasil riset kami itu, kalau kami melihat bahwa trennya Pak Ridwan Kamil ini membahayakan. Kenapa saya katakan membahayakan? Karena 2 kandidat ini, Anies sama Prabowo ini akan disalib gitu, sama Ridwan Kamil. Potensinya ya? Ya, potensinya. Jadi melihat pergerakan elektoralnya ini, Ridwan Kamil semakin signifikan gitu. Kenapa seperti itu? Dari hasil riset kami bahwa Ridwan Kamil ini adalah orang asli Jawa Barat, orang Siliwangi. Ya. Jadi pengaruhnya sangat besar. Sementara irisan antara Anies dan Prabowo itu berada di Jawa Barat. Kalau Prabowo itu kan basisnya di Jawa Barat dan Sulawesi kan, seperti itu. Kalau sementara Anies Baswedan itu Jakarta dan Jawa Barat. Sementara ada Ridwan Kamil yang betul-betul asli gitu loh, Jawa Barat. Dan ini irisannya sangat besar terhadap 2 kandidat ini. Nah, sehingga kedepannya jika diputuskan bahwa Ridwan Kamil akan maju
dengan partainya, misalnya dengan ada partai yang akan mengusung, ini berbahaya buat kedua kandidat ini, akan menguras habis nanti elektoralnya antara Anies dan Prabowo gitu. Nah, sementara yang akan membayangi Ganjar nanti, ya otomatis pasti pergerakan Ridwan Kamil ini akan menempel posisi Ganjar di posisi 1 dan posisi 2. Dan ini bahaya buat Ganjar. Dan inilah mungkin lawan yang terkuatnya Ganjar kalau menurut riset kami. Iya. Artinya memang kalau dilihat perkembangan riset dari beberapa lembaga yang saya pantau, baik lembaga saya, yang terakhir lembaga Pak Dr. Jupriadi, memang Ridwan Kamil ini ya figur yang sangat bagus trennya, dan kelihatannya ini bisa menjadi modal beliau untuk dilirik partai politik juga sama dengan Ganjar. Apalagi Jawa Barat itu kan DPD terbesar di seluruh provinsi se-Indonesia dengan mengontrol 21% suara nasional. Jadi bayangkan ketika Ridwan Kamil mengontrol 70% di Jawa Barat, itu modal yang sangat besar. Nah, baik. Saya kembali ke Pak Dr. Jupriadi lagi, Direktur Eksekutif PT General Survey Indonesia. Kalau misalnya sesuai dengan apalagi yang beredar, Ganjar Pranowo katanya akan mengganti tokoh dari Bugis atau tokoh dari Timur. Dari apalagi simbol-simbol yang beliau sering pakai gitu loh. Ridwan Kamil ketika misalnya mau mengimbangi Ganjar, banyak yang memberikan saran harus menggandeng tokoh Jawa, karena kan dia Sunda itu konon katanya bukan Jawa, bukan diakui sebagai orang Jawa. Gitu. Apakah memang Kan Emil harus menggandeng tokoh Jawa, dan siapa tokoh-tokoh Jawa yang potensial yang beliau harus pertimbangkan untuk dia gandeng untuk bisa mengimbangi Ganjar Pranowo yang asli Jawa dan menggandeng tokoh Indonesia Timur. Kalau Ridwan Kamil katakan bahwa dia orang Sunda, berarti dia kan bukan orang Jawa. Bukan. Katanya orang sana sih. Kalau kita kan orang dari Sulawesi, bahwa Sunda itu Jawa juga. Ya. Ada di Jawa Barat kan. Jadi saya pikir kalau Kan Emil ini mau menggandeng pasangannya, memang haruslah orang Jawa, minimal Jawa Timur atau orang Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya dia mau di Jawa Tengah, kan ada Ganjar di situ. Ada Ganjar. Dan ini kan saya pikir dia harus mencari orang yang potensi dan elektoralnya bagus, yang memang orang Jawa Timur asli kan, seperti itu. Kita tidak tahu di Jawa Timur ini siapa, mungkin ada Kofifa seperti itu. Yang tadi ada, saya lihat hasil survei itu menandakan bahwa Mahfud MD 2,4, Kofifa 3,4 untuk tokoh Jawa Timur ya, dokter ya. Jadi seperti itu. Harimurti 2,1, Mohaimin Iskandar 1,2. Jadi saya pikir kalau dari hasil riset ini, kalau dia mau menggandeng orang Jawa Timur, ya artinya pasti gubernur Kofifa ya. Kofifa Parawan. Saya anggap kuat sekali tuh Pak Dokter kalau Ganjar Kofifa dengan Kofifa sama-sama tuh. Jelas suaranya dan jelas basisnya kan, seperti itu. Sekarang kita bicara mengenai Ganjar kan. Ganjar gadang-gadang akan berpasangan dengan orang kawasan timur Indonesia gitu. Isunya begitu. Lebih tajamnya lagi Sulawesi kan, seperti itu. Iya. Saya melihat sosok Ganjar ini mirip Jokowi lah waktu periode pertama kan. Jokowi pada periode pertama itu menggandeng orang Sulawesi dengan mulusnya gitu loh, dengan suaranya yang begitu banyak dibandingkan dengan kandidat lain. Maka ya kalau dari hasil riset dan analisis kami yang ada di General Survey Indonesia, maka tepat sekali kalau Ganjar ini menggandeng orang Sulawesi. Dan akan terulang gitu loh, Jokowi JK, seperti itu. Jadi ya itu kan hasil riset saja. Hasil riset ini kan ya apa yang terjadi kan tidak seperti itu. Ini kan gambaran sementara. Gambaran sementara, namanya saja riset, penelitian. Ada batas waktu. Sebuah riset itu bisa bertahan dengan angka yang ditemukan. Jadi bisa saja dalam waktu
waktu berapa hari, Enam berapa bulan ke bulan depan gitu, mengalami bisa saja perubahan. ada perubahan terhadap elektabilitas kan seperti itu. Betul. Jadi saya pertanyaan tadi Pak Suwadi bahwa yang tepat untuk Kang Emil berpasangan dengan orang Jawa Timur, ya saya pikir antara Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Gubernur Jawa Timur. Seperti itu Pak Suwadi. Iya, iya. Baik, baik. Langsung ke Pak Dokter Ridwan, ada yang alternatif selain Kofifa yang kalau misalnya Kofifa tidak maju atau tidak bersedia ya, kan bisa saja dia tidak bersedia maju, tapi mudah-mudahan sih beliau bersedia. Saya pikir beliau sebagai gubernur perempuan yang hebat tentu dinantikan kehadirannya dalam kontestasi nasional. Kira-kira selain Kofifa siapa figur-figur yang patut apalagi dipikir dikaji oleh Ademil. Kemudian yang kedua, kajian Pak Dr. Ridwan sendiri dari 4 nama yang populer ini, apakah potensi keempat-empatnya maju di Pilpres atau kelihatannya harus ada yang menarik diri atau dalam kata mengalah. Nah, kalau dari 4 nama ini potensi-potensi yang bisa maju siapa-siapa saja. Karena kalau kajian saya sih kayaknya berat lebih dari 3 pasangan. Kalau saya lihat maksimal mungkin 3 pasangan. 4 figur ini kan yang bersaing. Kajian Pak Dr. Ridwan. Ya baik Kak Kadir, kalau nama lain selain dari Ibu Kofifa kan ada ketua Golkar kan, tokoh juga sebagai representasi Jawa, Pak Dia Erlangga Jawa Timur. Hartarto. Dia Jawa Tengah. Nah, beliau ini kan paling tidak dengan struktur Golkar secara nasional kan cukup, ya. Apalagi kalau sekiranya misalnya memang Pak Kang Emil ini memang sudah memantapkan pilihannya kepada untuk berlabuh di sebuah partai politik kan bisa menambah, ya. Saya pikir kalkulasi yang perlu dihitung oleh sosok Kang Emil ketika memilih pasangan adalah pasangan yang kemungkinan ya sebaiknya ya untuk menjadi kuat, dia punya kekuatan ya kandidat yang memiliki partai politik, ya, yang paling tidak hitung begitu atau direkomendasi oleh partai politik. Artinya orang itu dia sudah menjadi pengurus inti di tingkat pusat pada sebuah partai politik. Apalagi kalau sosok misalnya sebut saja misalnya Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin kan, dan seterusnya. Saya pikir itu ada. Agus Harimurti. Ya, Pak Agus juga barangkali ada, tapi untuk Pak Agus ini kalau misalnya 3 pasang ke depan, ya kemungkinan akan memilih berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, hanya kan. Nah, sementara mungkin kalau misalnya betul-betul kita mau hanya 3 pasang, maka Pak Prabowo ini, ya saya katakan ya siap komandan, begitu. Siap komandan dalam arti bahwa kebaikan Pak Jokowi masuk di struktural, menjadi bagian koalisi daripada pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, saya pikir beliau ini ya menjadi kingmaker saja dan seterusnya kan. Tapi saya pikir antara Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan dan Kang Emil ini kemudian akan terjadi perubahan-perubahan ke depan ya. Akan terjadi perubahan-perubahan ke depan seperti apa? Tentu saja peta politik dan pilihan-pilihan dalam rangka bahwa memilih itu bukan sekedar memilih apa saja, tetapi perlu ada kemenangan. Kan? Tidak mungkin kita menjatuhkan, mengeluarkan SK dan seterusnya, hanya sekedar mengeluarkan SK dan seterusnya dengan berbagai kos politik. Tetapi perlu ada kemenangan. Nah, tentu partai politik akan berpikir itu. Dengan melihat, saya pikir alat ukurnya adalah melihat dari angka-angka lansiran ataupun rilis daripada lembaga survei. Saya pikir itu adalah instrumen yang paling rasional yang bisa dilakukan oleh elit-elit partai, ya para penentu-penentu di partai politik untuk kemudian menimbang kemana dia harus menjatuhkan pilihannya untuk diusung peserta ataupun kontestan di Pilpres tahun 2024. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat semua, luar biasa pendalaman dari 2 Pak Dokter kita, Direktur Eksekutif PT General Survey Indonesia PTGSI, Pak Dr. Jupriadi dan
pengamat politik Islam, Dr. Ridwan. Malam. Mungkin pertanyaan terakhir, kalau seandainya Prabowo menjadi kingmaker, potensi Gerindra dialamatkan kemana paling potensinya dalam kajian Pak Dr. Triadi, kepada Dr. Triadi, apakah ke Ridwan Kamil atau ke Anies? Potensi Gerindra, karena kan kalau dia menjadi kingmaker atau ke Ganjar, kira-kira kan pasti pilihannya tiga itu. Potensi paling rasional sebaiknya diarahkan kemana? Kajian kita mungkin diarahkan kemana? Jadi kalau dari hasil analisis kami di General Survei Indonesia bahwa ketika Prabowo tidak maju, maka kemungkinan besar dia akan bersama PDIP. Jadi PDIP siapa yang diusung, maka otomatis Gerindra akan Ikut ya. Berarti kemungkinan Ganjar sangat potensi. Kemungkinan Ganjar sangat potensi di sini kalau dia diusung PDIP. Tapi misalnya kalau Ganjar tidak diusung PDIP, saya pikir Gerindra tidak akan karena sekarang Gerindra dengan PDIP itu sudah jelas-jelas ada Berkoalisi benar. Sudah berkoalisi, apalagi kan sudah masuk di pemerintahan, sudah masuk sebagai kabinet, dan itulah komitmennya seperti itu ke depan. Berarti ada kemungkinan Gerindra dan PDIP kalau tidak mengusung Ganjar itu kayak Kang Emil dong, Ridwan Kamil. Karena kan story hubungan PDIP dengan Anies kurang bagus. Kalau misalnya Gerindra ikut PDIP, maka Kang Emil bisa menikmati berkahnya ya. Ya. Dalam arti kata paket Ridwan Kamil, Puan Maharani cukup terbuka ya. Jadi kalau misalnya diarahkan ke Kang Emil. Kalau seperti itu ya bisa-bisa saya terjadi. Yang namanya dunia politik atau dunia partai kan sebenarnya sekarang kita bisa memprediksi. Tapi kedepannya itu apakah misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau bahkan setahun kemudian, bisa saja apa yang kita prediksi pada hari ini akan berubah dengan totalnya seperti itu. Karena konstelasi politik itu kan stabil. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan bahwa yang menentukan ini adalah komitmen dan kepentingan. Apa kepentingannya Prabowo ke depan kalau misalnya dia tidak ikut? Apa komitmennya kalau dia usung misalnya Maharani, Kang Emil misalnya seperti itu. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Dan saya berharap bahwa keputusan nanti yang diambil Prabowo betul nanti dia pikir mata dari sisi apa yang betul-betul yang bisa diharapkan dari usungannya itu. Kalau misalnya kita bicara misalnya Prabowo tidak jadi maju kan seperti itu. Begitu barangkali Pak Aswadi untuk sementara waktu. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Ridwan. Kajian yang sama, kira-kira Gerindra lebih cenderung kemana? Apakah sama dengan Pak Dr. Triadi atau ada kajian lain? Dan kalau misalnya pilpres head to head, kecenderungan siapa melawan siapa? Saya sih menjagokan Ganjar sudah berada pada satu pintu ya, dalam arti kata bakal calon presiden yang potensi menjadi calon presiden itu sangat besar. Nah, seperti tema kita, siapa lawan Ganjar? Kalau itu head, kira-kira siapa yang paling berpotensi bisa menjadi lawan Ganjar? Ya baik, kalau membaca kembali tentang posisi sikap politik ya terkini daripada Gerindra itu kan sebetulnya Gerindra itu sudah melakukan relaksasi taubat politik. Ya itu artinya apa? Memang partai ini lahir sebagai partai ideologis nasionalis, kan? Gak ada lembaga lain. Mengapa? Karena memang partai ini mendirikan sebagai partai nasionalis. Nah, ketika dia dikait-kaitkan dengan politik-politik yang bersimbol ideologi keagamaan dan seterusnya, berbasis keagamaan, dia sebetulnya itu adalah bagian yang saya sebutkan tadi, dia sudah melakukan taubat. Karena rupanya bermain
berkoalisi dengan mereka itu tidak ada keuntungannya. Nah, makanya dia mencoba ketika ada tawaran untuk bergabung di koalisi Jokowi Maruf, mereka menerima, Pak Prabowo menerima, menerima peluang itu karena ini tidak akan berulang 2 kali. Kalau tidak menerima periode ini, maka dia sampai kiamat mungkinnya tanda petik tidak akan berada pada kekuasaan yang saya pikir ini adalah bagian daripada sebuah hadiah ya, tanda petik. Karena beliau ini ada lawan, tiba-tiba dikasih ruang, masuk, kan gratis ini Pak. Inilah istilahkan kita gratis kan. Kalau seperti itu, jadi kalau kita melihat dari perspektif ideologi, Partai Gerindra ini dia akan nasionalis. Artinya apa? Bahwa pilihan-pilihannya untuk berkoalisi itu adalah sesama dengan haluan partai yang ideologi nasionalis, ya kan? Tentu saja melihat dari pilihan itu, koalisi itu ya adalah figurnya. Nah, walaupun sebenarnya ada sisi lain bahwa semua figur yang muncul hari ini adalah nasionalis ataupun nasionalis religius dan seterusnya, tetapi ada yang lebih kental nasionalisnya. Kalau seperti itu, pada posisi itulah Gerindra itu kom dalam arti dia sangat konsen pada wilayah itu. Nah, pilihan ke depan itu, ke depan ini adalah koalisi yang diusung oleh koalisi nasionalis. Koalisi nasionalis itu adalah ke depan ini, saya menduga ya, kuat dugaan saya bahwa PDIP itu akan mengusung Pak Ganjar ya Pranowo dengan melihat indikator daripada angka-angka yang ada hari ini. Sebab Papua Maharani masih di angka berapa ya? Angka 1,8. 1,8. Sangat jauh. Sangat jauh. Dengan tren peningkatan dalam waktu ke depan ini, saya pikir Pak Ibu Puan Maharani akan naik, tetapi yang lain ini lebih kencang langkahnya. Nah, kalau seperti itu, kalau sekiranya Pak Prabowo sebagai kingmaker, maka posisi itu akan ke sana. Ya, akan ke sana. Oh, secara organisasi partai politik akan berada pada pilihan ideologi nasionalis dan akan jatuh ke sana. Sementara misalnya, walaupun misalnya Pak Anies ini diusung oleh partai nasionalis, tetapi ada faktor S di balik itu yang kemudian PDIP berpikir untuk menjatuhkan pilihannya, mengusung partai itu. Gerindra akan mengusung figur-figur yang kemudian dia sudah taubat pada hal-hal itu ya, kondisi ataupun pilihan itu. Nah, kalau dia kan taubat itu kan maksimal 2 kali saya pikir. Kalau sudah lebih dari 2 kali kan tidak bisa lagi dimaafkan gitu. Jadi potensi itu saya seperti itu deh. Saya pikir Pak Ganjar ini akan potensi yang akan ada untuk kemudian menjadi pesaingnya adalah Kang Emil dengan melihat tren yang ada ya, tren yang ada, dan saya bisa asumsikan bahwa ke depan ini kalau terjadi head to head kemungkinan ya bisa saja terjadi antara Kang Emil dan Ganjar. Saya kira itu sementara. Baik, sahabat dan sobat. Kedua, Pak Dokter kita telah memaparkan, telah membedah dan menganalisis diskusi kita berdasarkan tema yang kita angkat, dan mereka sangat luar biasa karena menganalisa potensi-potensi dari diskusi kita dengan beralaskan data riset, sebuah data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya yang didiskusikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi rujukan ilmiah karena mengutip dari hasil riset secara ilmiah dari lembaga integrasi asuhan Pak Dr. Juliadi Priadi, dan dianalisis oleh Pak Dr. Ridwan Mawalam, pengamat politik Islam. Sampai jumpa dan terima kasih Pak Dokter telah memaparkan data dan mengedukasi masyarakat Indonesia terkait tema kita, dan sampai jumpa pada diskusi selanjutnya bersama sahabat dan teman kita di Pusau. Jangan pernah jenuh untuk diundang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah setia mengikuti diskusi-diskusi kita di channel di Pusau Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.